biasa. Allahu Akbar. Belum belajar, mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nita, Yurika, Laila, Megan, Hidung, silakan Mas Nabil, ayo maju. Menghias angkasa. Apa kepanjangannya P5 PPRA? P5 apa sih kepanjangannya apa? P5? Siapa yang tahu? Masih belum mungkin P5. Penguatan profil belajar Penguatan profil belajar P5. Apa P5? P5 project penguatan profil belajar Pancasila. Kalau PPRA siapa yang bisa? Mbak Laila, PPRA apa PPRA? Project penguatan profil belajar Ramadan lil alamin. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Tepuk tangan semuanya. Oke, belajar hari ini yaitu belajar mengenai P5 PPRA. Kenapa? Ini temanya yaitu apa ini? Temanya
itu ada dua, yaitu sampah organik dan non organik gitu ya. Nah, kalau yang sampah organik itu kering berupa apa? Ini seperti apa, mineral dan minyak bumi atau dari proses industri gitu ya. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagai zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan. Ya, sampah organik itu ada anorganik sama organik. Yang organik itu apa? Bahasa berupa apa? Bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang berasal dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, rumah tangga atau yang lain. Sampai ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami ya. Misalnya apa? Sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah dan daun-daunan. Itu yang mana ya? Selanjutnya yaitu anak-anak kan sudah membawa sampah ya. Ini kalian harus tahu mana sampah organik sama non organik. Jadi harus tahu sampahnya mana. Yang organik itu masuk di sampahnya Mbak Laila, yang non organik masuk di sampahnya Mas Nabil. Paham yang mana ya? Oke, silakan untuk mengambil sampahnya organik sama non organik. Silakan. Untuk mengambil sampahnya silakan anak-anak. Harus tahu ya mana organik sama non organik. Oke, selesai. Oke, silakan masuk kelas. Silakan untuk melanjutkan. Ini ya, saya bagi untuk lanjutnya nanti bisa itu sama ini ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 3. Ini silakan untuk dibuat semaksimal mungkin ya,
kardus, kelompoknya yaitu ada namanya sedotan, kardus, terus tabel tip, gunting, sama penggaris. Nah itu nanti kegunaannya untuk apa? Untuk pasangan di rumah. Pajangan di rumah. Untuk membuat apa? Membuat figuranya karya sendiri bisa. Selain itu untuk apa kalian itu? Maksudnya figuranya itu untuk tempat apa? Tempat foto. Ya, foto aja kan ya. Ya. Nah dari bahan bekas itu selain figura apa aja Mbak? Untuk tempat pensil bisa. Saya tahu kayak tempat apa? Tempat buku juga bisa ya. Bahannya dulu kan di sini tadi kan sudah saya jelaskan ada sampah organik dan anorganik ya. Kalau organik itu kan berupa kayak sisa dari makanan. Kalau anorganik itu dari bahan bekas ya, itu ya. Nah makanya itu saya tadi kan kita kan belajar mengenai bahan anorganik ya. Jadi kardus menjadi figura ya. Kan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya kan ya. Seperti itu anak-anak ya. Adinda kan dari kelompok 1, 2 tanya. Selain kardus, juga kan bisa dibuat dari kardus, dari selain kardus. Bisa buat tempat pensil, tempat buku. Ya, selain itu kalau sedotan buat apa? Nah tadi loh. Ya, buat bunga juga bisa. Dari bahan bekas ya. Jadi bahan bekas itu tidak hanya dari sedotan, tidak hanya dari kardus, tapi plastik pun juga bisa diolah, kertas bisa diolah ya. Udah selesai agendanya dari sini lagi? Cukup ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3 semuanya. Terima kasih. Ya, nantinya sudah baik anak ya. Silakan kelompok 2 untuk maju. Presentasi. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan hasil karya yang kita buat. Di sini ada figura yang terbuat dari kardus, sedotan, sama bahannya itu adalah penggaris, gunting, sama cutter atau silet. Udah. Kegunaannya Kegunaannya untuk menambah keestetikan ruangan, bisa untuk menyimpan foto atau biar tidak rusak fotonya. gitu. Ya. Selain itu apa maksudnya manfaatnya? Selain figura itu apa? Manfaat bahan bekas itu apa? Kardus bisa dibuat juga tas bunga atau wadah tisu. Kalau itu kalau sedotan, Sedotan bisa dibuat bunga atau daun-daunan. gitu ya. Itu ya. Mungkin dari kelompok 1 dan kelompok 3 untuk memberi pertanyaan, silakan. Manfaatnya apa? Manfaat itu figura ya buat menyimpan foto agar tidak rusak dan tidak terganggu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nomor 1 tanya. Sudah tanya jelas? Mungkin ada tanyakan? Kelompok 1. Kelompok 1. Ada yang tanyakan enggak? Sudah cukup jelas? Oke, cukup ya. Silakan ditutup ke kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kalian sudah memuaskan ya, sudah baik masing-masing. Oke, selanjutnya kelompok berapa?
maju. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah produk yang kami buat dari bahan sedotan dan kardus. Ini adalah semacam picora. Fungsi dari picora ini adalah membuat foto yang lebih estetik dan lebih bermakna, dan juga bisa memanfaatkan sampah alam biar lebih baik dan ya jadi bagus. Manfaatnya sudah cukup jelas ya Nana ya. Manfaatnya cukup jelas dan kemudian juga cukup jelas ya. Selain digunakan untuk picora untuk apa? Bisa digunakan melalui kotak pensil, kotak tisu, dan masih banyak lagi. Itu oke cukup ya. Mungkin dari kelompok 3 dan kelompok 2 ada pertanyaan? Tanya. Mungkin kelompok 2 tanya. Langkah cara membuat itu gimana? Dalam membuat picora ini angka awalnya Bahasanya juga sama. Ayo, silakan Mas Nabi mungkin sudah tahu bagaimana caranya. memotong sedotan sesuai ukuran dari masing-masing garis sedotan ini. Setelah itu Kalau selesai memotong dan menempelkan sedotan di masing atau di pinggiran dari picora, bisa ditempelkan foto. itu ya, kalian sudah paham ya kelompok 2 dari Mbak Gita sudah paham. Tidak kelompok 1, kelompok 3 ada pertanyaan? Kalian tadi sudah, manfaatnya sudah ya. Itu dari bahan bekas, manfaatnya banyak ya. Cukup ya? Cukup dari kelompok 1 ditutup dengan Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 atau kelompok 3 sudah paham semua. Alhamdulillah. Kita semuanya kelompok 1, 2, 3. Alhamdulillah. Anak-anak sudah membuat karya yang sebagus ini, ya, sebagus ini senari ini. Benar saya sudah memuaskan. Dan nanti jangan lupa untuk di rumah terus untuk melatih ya, dilatih untuk membuat karya ini, yaitu di rumah ya. Nah, setelah dari presentasi ini, tadi sudah disimpulkan tadi mengenai presentasi ini. Ya, silakan untuk kesimpulannya dikumpulkan di depan. Misalnya apa? Melakukan apa tadi? Membuat produk berupa picora tadi ya. Bagaimana referensi pada hari ini? Maksudnya ini semangat dan semangat. Apa semangatnya? Menarik apa tidak? Ya. Menarik apa tidak? Menarik. Senang apa tidak? Senang. Kenapa senang? Karena pada hari ini yaitu membuat hasil karya apa? Karya membuat picora, yaitu bisa dibuat dengan sendirinya dan bisa membuat dengan sendirinya ya. Pada waktu itu foto kalian bisa dimasukkan dalam picora tersebut ya. Yaitu sangat bermanfaat untuk kita sendiri ya. Dan jangan lupa anak-anak ya, nanti di rumah ya kalian praktek membuat apa? Membuat picora dari bahan bekas ya. PPR ini yaitu siswa harus mempunyai ide-ide yang kreatif, yaitu untuk bisa tadi ya, yaitu ya kita belajar tentang apa tadi, belajar tentang sampah organik dan non-organik ya. Yaitu apa? Kalian harus mengerti bahwa sampah organik dan sampah non-organik itu penting, harus tahu bedanya ya. Apalagi sampah yang sampah
menarik ya, itu bisa berupa kardus sama plastik, dan nanti bisa berupa apa? Untuk barang-barang bekas, untuk apa, kerajinan di rumah, bisa untuk buat kerajinan, bisa di sekolahan. Jadi manfaatnya dengan sebaik mungkin, karena kegiatan PPN ini itu sangat bermanfaat sekali. Jangan lupa pennya ya, pennya membuat kerajinan di rumah ya. Nah, nanti kalau sudah nyampe rumah membuat kerajinan. Nah, terus minggu depan kalian kerjanya di bawah ya, saya presentasikan ya. Nanti bisa berkelompok, kalau membuat kerajinan bisa berkelompok di rumah ya. Di rumahnya bisa rumahnya Nabi,